Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Syafitri dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis badan hukum usaha. Yang pertama yaitu perseorangan, yang kedua firma, yang ketiga perseroan komandir atau CV. Perseroan komanditer merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam proses komanditer yang terdapat beberapa sekutu secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Tujuan pendirian CV ini guna memberikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. Yang keempat yaitu perseroan terbatas, merupakan badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Penyebabnya adalah karena badan hukum jenis ini memiliki banyak kelebihan jika dibandingkan dengan badan hukum lainnya. Kelebihannya yaitu luasnya bidang usaha yang dimiliki, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas pada modal yang disetor. Pengertian PT sendiri menurut undang-undang adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaan. Selanjutnya yaitu 5. Perusahaan negara. PN adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan PN adalah atas kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan negara dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Perusahaan negara dibagi ke dalam beberapa jenis antara lain perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan atau persero. Perjan merupakan perusahaan negara yang didirikan untuk pengabdian dan pelayanan terhadap masyarakat dengan tetap memegang teguh pada efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Perum merupakan perusahaan yang melayani kepentingan umum. Berbeda dengan perja, perum didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, persero merupakan perusahaan negara yang didirikan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Bentuk badan hukum perusahaan ini adalah PT. Modal diperoleh seluruh atau sebagian dari negara. Yang keenam, perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan, kecuali dengan ketentuan lain berdasarkan undang-undang. Tujuan didirikannya perusahaan daerah ini adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya. Yang ketujuh, yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan yang lainnya. Koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Pendirian koperasi melalui akta pendirian setelah memperoleh pengesahan pemerintah dan diumumkan dalam berita negara. Terima kasih. Itu yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.